Hai, assalamualaikum bun. Selamat malam. Nah, jadi ini tuh malam hari ya bun. Suami aku baru pulang dan dia ngajakin belanja. Nah, ini aku bawa sapu. Soalnya katanya kalau ibu hamil tuh kalau keluar malam harus bawa sapu katanya bun. Nah, jadi aku ikutan aja lah ya. Nah, ini tuh sekitar jam setengah 10 gitu bun. Ini suami aku ngajakin belanja sayur, soalnya tadi kan dia pas pulang bawa sayur juga gitu, beli sayur di pasar. Cuma dia tuh nggak beli bumbunya bun, sedangkan yang ada di kulkas itu, stok bumbu yang ada di kulkas itu udah habis. Jadi alhasil ya balik lagi deh. Tapi ya nggak apa-apa ya bun, ini tuh hari pertama aku belanja untuk belanja ke pasar untuk food prep, soalnya aku kan alhamdulillah baru punya kulkasnya sekarang gitu, jadi ya aku mau belanja untuk stok beberapa hari aja. Nah, ini kondisi jalanannya udah malam jadi sepi ya bun, dan aku tuh sebenarnya takut ya keluar malam-malam kayak gini, soalnya katanya kalau ibu hamil tuh nggak boleh keluar malam, takutnya gimana gitu ya. Tapi karena aku berpikirnya gini aja, sekarang kan bulan Ramadan gitu ya, jadi ya setan-setannya mungkin pada diikat semua gitu bun. Oke, jadi sebelum lanjut ke pasar, ini aku mau beli food container dulu yang berbahan plastik itu untuk penyimpanan sayurannya. Nah, jadi di sini juga aku belinya nggak banyak ya bun, cuma yang aku butuhin aja. Soalnya kulkas aku juga kan kecil, jadi takutnya nanti kalau beli banyak-banyak juga yang ada malah ya aku belinya yang perlu dulu aja deh. Jadi untuk saat ini tuh aku mau belajar hemat. Jadi apapun yang aku beli itu yang aku butuhkan dulu ya bun, bukan yang aku inginkan. Soalnya ya persiapan mau melahirkan nih bun, jadi harus tebal ya dompetnya. Tapi insya Allah yang namanya rezeki anak makan ada aja gitu ya. Dan alhamdulillah selama aku hamil ini rezeki itu alhamdulillah masya Allah lah pokoknya mah. Nah, ini aku belinya yang 2000 mili. Tadinya tuh aku mau beli yang 1000 mili ya bun, cuma kata suami aku katanya takutnya nggak cukup, jadi ya udah deh aku belinya yang 2000 mili aja. Kita ikutin aja saran pak suami ya bun. Nah, ini dilanjut aja, aku mau langsung pergi ke pasar. Tapi sebelum ke pasar, ini aku mau ke bank dulu, mau mampir dulu. Udah gitu baru deh ke pasar, karena bank ini tuh berhadapan sama pasar gitu bun. Jadi kebetulan banknya juga kan ada di daerah Pasar Karawang gitu bun. Nah, ini dia, tinggal nyebrang aja. Jadi aku ini belanjanya tuh nggak banyak ya bun, soalnya kulkas akunya kan kecil, jadi takutnya nggak cukup juga gitu. Dan aku juga mau men-challenge diri aku sendiri, kira-kira belanjaan aku yang sekarang ini habis berapa hari gitu bun. Soalnya kadang juga kan aku juga beli di luar gitu, beli yang udah mateng atau gimana gitu ya. Nah, sekarang aku mau nyobain aja gitu, mau belajar untuk lebih hemat. Nah, jadi ini aku turun dulu, aku lihat tahu. Jadi aku mau beli tahu dulu nih bun. Nah, untuk sekarang ini aku lebih memilih tahu dulu ya daripada tempe. Soalnya apa? Karena tempe itu menurut aku bisa beli ngedadak aja gitu, karena harganya itu di pasar Karawang sama di warung yang deket rumahku tuh sama aja sih bun. Nah, sebenarnya aku tuh kemarin niatnya tuh pengen belanjanya ke pasar Bojong ya, yang perbatasan Bekasi dan Karawang itu. Cuma karena suami aku ada waktunya malam gitu, kalau pagi dia tuh waktu istirahat dia, jadi ya udah deh akhirnya aku belanjanya ke sini aja gitu. Dan ini tuh aku beli jamur kuping. Jadi ya bun, menurut aku kenapa aku lebih bilang murah aku bilang sama aja harganya kayak di warung. Jadi kalau belanja di pasar itu kan dia harus kayak banyak gitu loh bun. Jadi aku tuh kayak yang malu sendiri kalau misalnya belanjanya sedikit. Soalnya waktu dulu juga pernah dibilang sama pedagangnya sempat nggak dikasih juga karena aku belinya sedikit gitu ya. Soalnya aku beli ya cuma buat kebutuhan aku aja gitu kan ya, bukan buat jualan gitu. Jadi menurut aku sih nanti kedepannya aku
mending belanja di deket rumah aja gitu, warung sayur yang deket rumah. Harganya juga tetap sama aja, dan kalau yang di dekat rumah kan kita belinya juga nggak terlalu banyak, bisa sedikit-sedikit lah ya. Nah ini dilanjut aku beli ikan ikan pindang ini bun. Jadi ikan pindang ini ada daun singkongnya gitu di dalamnya. Jadi aku kan lagi hamil ya, katanya bagus tuh untuk makanan yang buat tambah-tambah darah kayak gitu. Jadi aku belinya ikan ikan yang itu pokoknya yang ada daun singkongnya. Nah ini tuh aku udah ada di depan pasar ya. Aku mau lanjut belanja, dan di sini tuh menurut aku harganya tuh ya menurut aku ya lebih mahal aja gitu ya bun daripada di pasar Bojong. Soalnya aku aja beli bawang merah sama bawang putih itu 15.000 semuanya tuh cuma dapat sedikit gitu. Kalau misalnya, tapi aku juga nggak tahu ya, soalnya aku kan jarang belanja ke pasar gitu, takutnya kan harganya emang lagi naik gitu. Tapi aku ngedenger sih katanya harga cabean gitu lagi turun gitu bun, tapi aku sendiri juga nggak tahu sih. Soalnya di sini tuh aku beli cabe yang hijau itu, cabe rawit yang hijau yang kecil, cuma sama si teteh ininya tuh nggak dimasukin ke belanjaan aku gitu, jadi nggak kehitung gitu. Sebenarnya di sini tuh aku bete banget ya, belanjanya tuh kayak emang mungkin niat dari hati, tujuan juga udah beda kali ya. Jadi ya pesanan pun, belanjaan pun nggak sesuai sama yang aku inginkan gitu bun. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti bisa besok lagi aja untuk beli percabeannya di warung aja gitu, daripada di pasar udah mah jauh ya, harganya juga ya sama aja gitu. Jadi ya udah deh, aku nanti belinya di dekat rumah aku aja. Nah ini sebelum pulang aku mau mampir dulu beli takoyaki. Nah teman-teman, ada yang suka nggak nih sama takoyaki? Jujur aja ya, ini tuh baru pertama kali aku makan takoyaki. Menurut aku rasanya itu nano-nano ya, karena aku lidahnya itu orang Sunda bun. Lidah aku mah lidah Sunda ya, jadi menurut aku lebih enakan lagi balor gitu ya, yang gepeng-gepeng gitu daripada ini. Soalnya kalau balor itu kan dia tuh bener-bener matang, sedangkan takoyaki ini menurut aku dalamnya tuh kayak kurang matang kayak gitu, jadi masih kayak lembek gitu loh bun. Ya pokoknya tepung yang belum matang menurut aku tuh nggak enak. Nah dilanjut aja, ini aku mau beli cappuccino cincau. Jadi makan takoyaki pakai minumnya cappuccino cincau pasti mantap banget ya bun. Soalnya kan siang tadi aku nggak jajan gitu ya. Jadi malamnya deh aku jajan. Kayaknya tuh ya, kalau perempuan tuh sehari aja nggak jajan tuh kayak yang rugi banget gitu. Apalagi kayak aku nih bun, orangnya tuh suka banget jajan, doyan banget jajan, jadi borosnya itu aku mah di jajan ya bun. Nah ini suami aku lagi makan, jadi aku nemenin suami aku makan sambil beresin sayuran yang tadi aku beli. Sebenarnya mah sayurannya mah nggak banyak sih ya, cuma beberapa aja gitu. Cuma ya alhamdulillah juga gitu, di sini aku belinya juga nggak banyak, soalnya pas aku masukin ke kulkas itu kayak yang gimana gitu ya, nggak masuk semua gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya cukup kok, masuk semua. Nah jadi aku mau men-challenge diri aku aja nih bun, kira-kira sayuran yang aku beli ini cukup untuk berapa hari gitu. Nah di sini aku mau beresin dulu sayurannya ya bun. Aku masukin ke food container yang ini. Nah aku rapihin supaya nanti aku mau masaknya itu, mau ngambilnya itu gampang aja bun. Jadi tinggal ngambil sesuai yang aku butuhkan aja. Terus nanti kan jadinya nggak berantakan kayak gitu. Tapi mohon maaf juga ya kalau misalnya di sini aku ada yang salah cara penataannya, soalnya aku juga kan baru belajar gitu ya bun. Jadi ya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi aja.
Nah ini tadi suami aku beli sayur asem sama capcay. Kalau sayur asem ini 5.000 dia dapat 2 plastik, cuma dalamnya itu ya cuma kayak gitu aja, dia nggak lengkap kayak gitu bun. Nah ini satu aku masukin ke food container dan satu lagi aku diamin aja di plastik itu karena kan nggak cukup. Udah gitu ini aku mau ituin kentang. Aku juga tadi beli kentang soalnya takutnya nanti aku mau bikin sop atau apa gitu kan ya. Soalnya kalau di warung itu kalau beli sop-sopan itu suka nggak ada kentangnya gitu bun. Jadi ya udah deh aku beli aja. Karena juga buat kebutuhan aku. Takutnya nanti aku pengen goreng kentang atau gimana gitu ya. Nah jadi ini tuh sebenarnya tadi tuh aku nggak ada niatan mau beli food container ya, tapi karena ya itu deh food container aku tuh pada kecil-kecil jadi kayaknya nggak cukup, jadi ya mengharuskan aku beli lagi. Nah ini bawang segini tuh semuanya 15.000, kalau menurut aku mahal ya. Ini tuh tomat tadi berapa nggak tahu harganya, pokoknya tadi itu si tetehnya itu yang aku beli di depan itu belanjanya habis 22 ribuan gitu ya, cuma dapat sedikit. Pokoknya semua total belanjaan aku ini apa ya 59.000 kalau nggak salah, itu pun kalau nggak salah ya 59.000 cuma dapat kayak gini bun. Menurut aku sih aku lebih baik apa ya belanja di warung sih. Tapi kalau misalnya kayak bandeng kayak gini sama tahu nah itu baru tuh lebih baik di pasar. Soalnya kalau di warung harganya 8.000 satu itunya, satu plastiknya itu tahu. Tapi kalau misalnya di pasar itu cuma 7.000 aja gitu. Nah ini dilanjut aja, aku mau nata-natain ya bun. Di sini tuh aku bener-bener ya kagok banget gitu. Soalnya ini kan hari kedua sih sebenarnya, karena kemarin aku pernah nyobain nata-natain di sini untuk stok makanan aku. Cuma karena ini kan ada food container yang baru yang plastik itu ya, jadi aku tuh bingung aja gitu ini nyimpennya gimana gitu kan ya. Soalnya nggak ya intinya kayak yang nggak cukup gitu loh bun. Nah ini juga aku lagi nata-natain yang di bawah. Terus ya udah deh akhirnya cukup juga gitu ya. Jadi karena kulkas aku itu kecil kapasitasnya, jadi aku belanjanya juga nggak banyak bun. Ya mudah-mudahan aja ini cukup ya untuk 1 minggu. Itu mah pengiritan banget ya. Nah untuk itu ikan bandengnya aku simpan aja di tempat yang buat ikan itu. Sebenarnya juga aku masih kurang tahu ya ini tuh cara penyimpanannya gimana. Tapi aku mau coba-coba dulu aja. Nanti kalau misalnya apanya ada yang gak beres, gak enak gitu ya, aku ya teman-teman bisa kasih tahu aku aja ya di kolom komentar. Nah nanti juga ini untuk tempat cabai ini kan bulat gitu ya bentuknya. Kayaknya aku nanti mau ganti aja sama bentukan yang kotak itu, soalnya kalau bentukan bulat gitu kan kayak nggak pas gitu ya itunya apa namanya penataannya. Terus nanti juga banyak sekat-sekat yang kebuang akhirnya gitu bun, yang yang nggak kepake gitu karena kan posisi bentukan keranjang itunya bulat. Nah ini stok cabai juga udah mulai mau habis, jadi aku pindahin aja ke yang kecil supaya cukup. Nah udah deh cuma kayak gini aja nih. Alhamdulillah Masya Allah rezeki hari ini semoga cukup ya sampai beberapa hari ke depan. Nah mohon maaf ya bun kalau misalnya masih ada yang salah, soalnya aku masih belajar. Nah teman-teman bisa komen ya di bawah gimana cara penyimpanan stok buat di kulkas yang benar gitu ya. Nah udah gitu ini aku mau beresin di depan, soalnya ini aku lagi nungguin suami aku, dia tuh lagi ada di air bun. Nah sambil beresin kayak tas, terus sarung dia, jaket dia. Dia tuh kalau misalnya pulang kerja tuh, pulang dari masjid itu udah langsung aja bruk-brak di mana aja ya. Kalau suami mah kayak gitu, itu mah udah biasa ya bun ya. Ada yang sama nih suaminya kayak aku. Nah udah gitu lanjut aja, ini aku mau makan takoyaki yang tadi.
Pokoknya rasanya nano-nano, dan ini pun nggak habis ya bun. Masih sisa gitu, karena aku lebih suka baklor. Karena menurut aku rasanya tuh lebih enak baklor aja gitu. Baklor yang jajanan aku waktu SD, yang cuma tepung sama telur pakai daun bawang, itu enak banget digoreng di cetakan yang bulat-bulat gitu. Oke bun, mungkin cukup sekian dulu aja video aku kali ini. Kurang lebihnya juga mohon maaf, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari video aku. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.